Hari ini sesuai sama request, kita akan bahas mengenai handling objection atau bagaimana mengatasi keberatan-keberatan di dunia MLM. Ketika kita prospek, orang suka bilang, mahal ya produknya, atau ini bisnisnya di agama saya nggak boleh, atau banyak keberatan-keberatan lainnya, kita akan kupas ini satu persatu. Nah, kalau ada keberatan-keberatan yang teman-teman temui di lapangan dan belum dikupas di slide-slide ini, ada 21 keberatan. Nah, kalau belum termasuk di situ, boleh dicatat, nanti di sesi tanya-jawab bisa ditanyakan. Ada 21 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah bisnis ini bukan piramida? Apakah ada teman-teman yang pernah ditanya, pada saat ngejelasin marketing plan, gambar kiri kanan gitu, ditanya, wah ini bisnis piramida ya? Bagaimana cara jawabnya? Tanya balik dulu, maksudnya apa piramida? Oke, apa maksudnya dari Mesir atau gimana? Piramida dari Mesir ya. Kemarin ini pas Christmas Eve aku nonton The Mummy Returns. Nonton piramida dari Mesir ya. Ini bisnis piramida bukan nih? Betul kata Kotim, kita tanya balik ya. Karena kita pengen pastikan apa yang dia maksud dengan bisnis piramida ya. Dan kadang-kadang yang nanya tidak tahu apa yang dia tanyakan. Jadi kalau ditanya bisnis piramida ya jangan dulu panik ya, jangan merasa cemas terlebih dahulu karena bisa jadi si penanya belum tentu ngerti apa yang dia maksud. Jadi jawabannya bagaimana cara kita jawab? Kalau kita langsung jawab bukan piramida gitu. Nanti dia fight lagi. Ini bentuknya kiri kanan begini kayak segitiga kayak piramida ya. 1 2 4 8 ke bawah kayak gitu. Nah, kalau kita bilang bukan piramida, bohong, nanti pokoknya serba salah. Jadi caranya adalah tanya kembali ke dia. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan bisnis piramida? Nah, ciri-ciri bisnis piramida ya. Ciri-ciri piramida itu downline-nya tidak bisa menyusul income upline-nya. Jadi kalau posisi di atas, pasti income lebih besar daripada posisi di bawah. Dan biasanya tidak ada produknya. Bagaimana dengan BioGreen? BioGreen downline bisa nyusul income upline nggak? Bisa banget. Bisa banget ya, udah banyak contohnya ya. Nah, kemudian kalau piramida biasanya tidak ada produk, atau kalaupun ada produknya, produk itu overpriced. Jadi misalnya produknya mug atau gelas, tapi dihargainnya ratusan ribu atau jutaan. Gitu. Jadi sekedar ada produk doang, biar nggak dibilang tanpa produk. Tapi sebenarnya tidak, yang nggak worth it gitu. Nah, kalau bisnis piramida seperti itu ya. Tapi di bisnis ini, di bisnis BioGreen, downline bisa nyalip income-nya upline dan punya legalitas yang jelas. Produk juga ada, produk banyak lagi. Pertanyaan kedua, nah, ini bisnis money game ya? Nih, jawabnya gimana? Ini bisnis money game ya? Money game kan nggak ada barangnya. Money game nggak ada barang ya? Oke. Iya. Ada money game yang nyamar jadi MLM kok. Jadi ada barangnya. Bilang bentuknya apa ya? Macam-macam sih bentuknya. Ya, itu. B-Miles. Nah. Ya, ada servisnya atau ada apanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Sama halnya seperti yang tadi, ketika ada yang bertanya, ini money game bukan? Jangan langsung dijawab ya, jangan terpancing langsung, enggak, bukan money game. Atau, iya, ini money game. Jangan langsung dijawab, tapi kita tanyakan kepada penanya, sebenarnya money game itu yang gimana sih? Mungkin dia juga nggak tahu jawabannya ya, tapi kita perlu tahu juga bahwa money game itu adalah konsep orang itu nggak perlu kerja, mereka cukup investasikan uang mereka, nanti akan dapat passive income. Jadi ini cocok buat orang yang males nih ya, nggak usah kerja, diem-diem aja taruh duit, nanti duitnya jadi tambah banyak ya, magic ya. Nah itu yang namanya money game. Jadi tapi yang jelas ketika ini terjadi, di satu titik perusahaan money game itu pasti akan overpaid atau akan bangkrut, lalu perusahaannya menghilang begitu aja. Jadi bisnisnya memang tidak masuk akal, tidak bisa dijelaskan dengan logika. Perusahaan BioGreen money game bukan. Nah, kalau kita mau jelaskan nantinya, setelah kita nanya balik, kita bisa jelaskan juga bahwa BioGreen bukanlah money game. Kenapa? Ini adalah murni bisnis networking, di mana ada transaksi baru ada komisi. Ada usaha serta kerja baru bisa dapat komisi. Nggak diem-diem taruh duit tiba-tiba dapat komisi, nggak ada di BioGreen. Kalau diem-diem aja nggak dapat apa-apa. Dan kalau bisnis BioGreen ini money game, maka bisnis ini tidak akan diizinkan beredar di Indonesia. Nah, teman-teman tahu kita punya izin yang lengkap ya. Ada SIUP KBLI-nya, tergabung di APLI, semuanya lengkap. Pertanyaan ketiga, objection ketiga. Ini MLM ya? Gimana cara jawabnya teman-teman? Ini bisnis MLM ya?
Emang pernah ikut MLM dan bangkrut? Uduh. Emang pernah. Kejam. Emang kamu suka MLM? Nah, boleh tanya balik kayak gitu ya. Kamu emang suka MLM? Enggak, gue mah paling anti sama MLM. Sama. Dan nggak balik duitnya. Sama, gue juga nggak suka. Jadi kita ikutin. Tanya balik dulu ya. Tanya baliknya tapi jangan nyolot ya. Tanya baliknya, kenapa? Lo punya pengalaman apa sama bisnis MLM? Atau kalau mau rada-rada polos, emang bisnis MLM tuh yang gimana? Terus kamu suka, gitu ya? Apakah ini bisnis MLM atau tidak? Again, teorinya adalah kita jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Tanya ke si penanya, apakah bisnis MLM itu? Ketika kita menjawab dengan pertanyaan, berarti kita yang kontrol situasi. Ini penting, teman-teman. Kalau kita langsung jawab, kita yang dikontrol. Jadi kalau kita tanya balik, kita sekarang lagi ngontrol situasi. Sehingga kita bisa tahu sejauh mana pengertian dia tentang pertanyaan dia ya. Sejauh mana pemahaman dia mengenai MLM. Jika kita ngerti apa yang dia maksud, kita bisa jawab dengan lebih tepat. Oh, dia ternyata nggak sukanya karena bla 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 tuh, karena upline dapat lebih banyak padahal dia yang capek. Oh, karena dia harus nyetok-nyetok dan ternyata rumahnya udah pernah jadi gudang. Oh, ternyata dia punya pengalaman-pengalaman buruk apa. Jadi kita bisa menjawab dengan lebih tepat instead of kita langsung jawab, iya, ini MLM. Dan orang langsung lari. Kuncinya adalah jawab pertanyaan dengan pertanyaan karena dengan seperti itu kita mengontrol situasi. Nah, sekarang balik ke konsep MLM. Sekarang penjelasan ya. Konsep MLM. Memangnya konsep MLM itu buruk ya? Tidak. Konsep MLM tidak buruk. Yang menjadikan reputasi MLM kurang baik itu bukan karena sistem MLM-nya, tapi karena ada oknum atau perusahaan-perusahaan tertentu yang berkedok MLM, tapi tujuannya untuk tipu-tipu, untuk meraup uang masyarakat, habis itu kabur. Nah, ini yang bikin gambaran MLM jadi tidak baik. Dan mereka sebenarnya bukan pure MLM, itu kebanyakan money game yang menyamar jadi MLM, kabur, akhirnya bikin orang jadi antipati sama MLM. Atau oknum, orang-orang yang mengerjakan bisnis MLM, tapi dia tidak paham cara mengembangkan jaringannya, akhirnya maksa-maksa orang. Dan itu yang bikin orang jadi antipati. Kita bisa kasih contoh. Kita kasih contoh ya. Ada bisnis lain, seperti bank, perbankan. Perbankan buruk nggak? Sebagian besar orang tentu akan setuju bahwa perbankan bukanlah hal yang buruk ya. Orang. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir ini ada bank yang tutup. Teman-teman ada dengar berita nggak? Berapa tahun terakhir ada bank yang tutup ya? Terus ada nasabah-nasabahnya yang susah untuk dapetin duitnya kembali. Kayak hilang berapa M, ada yang gila, ada yang bunuh diri. Nah, tapi apakah karena ada oknum perbankan yang seperti ini, atau orang yang kerja di bank, dia yang menggelapkan uang nasabahnya, gitu. Apakah itu berarti bank itu sesuatu yang buruk? Jadi dia tidak mau lagi menyimpan uangnya di bank, atau tidak mau menggunakan jasa perbankan sampai hari ini? Kan tidak juga, tidak seperti itu. Sama MLM-nya juga sendiri, itu bukan bisnis yang buruk, tapi ada oknum perusahaan atau oknum orang-orangnya yang mengerjakan bisnis MLM yang bikin jadi reputasinya buruk. Jadi bukan MLM-nya yang salah, tapi oknumnya yang salah. Banyak bisnis MLM di negara-negara tertentu yang berkembang dengan pesat, dan banyak orang dari kalangan bawah menjadi kalangan atas. Orang miskin jadi kaya, yang nggak pede jadi pede. Jadi bukan cuma duit ya, ini juga pengembangan diri. Orang-orang yang nggak pede jadi pede, orang yang nggak punya teman jadi banyak temannya. Dan itu prosesnya melalui MLM. Jadi kita bisa kasih tahu juga bahwa ada sesuatu yang positif yang dihasilkan oleh bisnis MLM. Justru bisnis jaringan adalah bisnis yang terbaik untuk era saat ini, apalagi pandemi. Di saat bisnis banyak yang gulung tikar, di saat banyak perusahaan yang PHK karyawannya, justru bisnis MLM ini membuka lapangan pekerjaan. Siapapun bisa mengerjakan bisnis ini tanpa harus punya modal besar. Beda sama orang mau franchise, mau buka Pizza Hut, mau buka KFC, buka McD, atau Starbucks gitu. Mungkin butuh modalnya miliaran, tapi di bisnis MLM, siapapun bisa memulai bisnis ini tanpa harus punya modal yang besar. Bahkan Robert Kiyosaki, dia menyarankan orang untuk terjun ke dalam bisnis jaringan atau bisnis MLM. Dan ini bukti adalah networking adalah bisnis yang growing atau sedang berkembang. Itu untuk pertanyaan ketiga tadi. Ini MLM bukan? Gitu ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, ini bisnis legal nggak? Perusahaannya bisa dipercaya nggak?
Emang lu kenal sama ownernya? Terus kalau tiba-tiba perusahaannya hilang gimana? Gimana cara jawabnya, teman-teman? Dokumen. Dokumen, boleh. Tunjukin. Legalitas. Yes, tunjukin legalitas. Legalitas. Tiup KBLI 47999. Betul. Dan anggota APLI. Terus produknya BPOM, halal, lengkap semua ya legalitas. Ini perusahaan bisa dipercaya nggak? Gimana kalau tiba-tiba besok perusahaannya tiba-tiba hilang? Websitenya nggak bisa diakses. Nggak masalah, bonusnya harian. Ya, betul. Jadi ketika orang beli pun sudah langsung mendapatkan produk ya, dia bukan berinvestasi, uangnya hilang dia bingung. Tapi dia sudah langsung dapat produknya, bonus juga langsung dibayar di hari tersebut. Jadi kalau tiba-tiba hilang pun sebenarnya tidak ada yang dirugikan karena orang sudah dapat produknya dan sudah dapat income-nya di hari tersebut. Ya cuma ya nggak gitu juga sih. Bukan kita berharap perusahaannya hilang ya, nggak. Jika bisnis ini tidak legal, kan tadi pertanyaannya legal ya. Mana tadi? Nah, ini. Apakah bisnis ini legal? Apakah perusahaan ini bisa dipercaya? Jika bisnis ini tidak legal, maka tidak akan ada kantornya di Jakarta. Kita punya kantor, kantornya bukan sewa, tapi beli. Nah, kantor ya di Menara Imperium. Kemudian, kalau training center yang di Bali, itu juga Pak Leri beli tanahnya ya, bukan sewa-sewa tuh, yang di Bali. Kalau yang di Jakarta sih sewa. Nah, tapi ternyata kantor SIUP KBLI 47999 BPOM APLI ini menunjukkan bahwa bisnis ini legal. Ini pertanyaan berikutnya, ini jualan ya? Saya nggak suka jualan. Ada yang pernah merospek, temannya bilang gini, saya nggak bisa jualan, nggak bakat. Ya, iya pernah. Yes, banyak ya yang bilang gini ya, aduh jualan ya, saya mah bukan orang marketing, bukan orang sales, saya nggak pernah jualan, nggak bisa jualan. Oke, kita jawabnya adalah sama. Saya juga bukan orang yang suka jualan. Sama. Kita samain dulu ya. Kita samain. Jadi cara jawab. Kenapa? Pabrik, masa bisa jual. Benar juga ya. Pak Yandri kerja di pabrik. Bukan sales juga. Benar juga. Kita samain dulu. Jadi ini udah trik kedua, teman-teman. Tadi trik pertama adalah kita tanya balik apa yang dia maksud. Yang trik kedua adalah kita samain dulu, samain ya. Jangan tiba-tiba bilang, oh, emang kenapa kalau jualan apa segala macam, kita konfrontir dia, jangan. Tapi kita sama dulu, sama. Saya juga nggak suka kalau jualan ya. Justru bisnis ini sesuai buat kita yang nggak suka jualan. Justru sesuai. Kenapa? Karena konsep bisnis jaringan itu hanya mereferensikan, hanya merefer, bukan jualan. Jadi nanti kalau ada orang yang mau diceritain, kamu bisa ajak untuk three-way call, nanti upline-nya yang jelasin kan, nanti leadernya yang bantu presentasi, bukan dianya yang jualan. Jadi konsepnya hanya merefer saja, hanya bikin janji aja. Tapi jika prospeknya tidak suka, tapi jika sebaliknya nih, prospeknya hobinya jualan, maka bukan berarti nggak cocok nih buat dia. Ini juga sama, cocok buat dia. Justru kalau jualannya banyak, income-nya tambah gede. Jadi kita ikutin, kita sama dulu ya, ini trik kedua. Tadi tanya balik, trik pertama, trik kedua adalah sama. Yang keenam, kenapa networker banyak yang gagal? Nah, ini aku juga honestly sering dengar, karena kebanyakan yang nanya sama aku itu adalah orang-orang yang mau bisnis, dan mereka bisa jadi pernah mengalami kegagalan-kegagalan di perusahaan MLM sebelumnya. Pak Yandri juga terakhir ketemu ini ya, Pak Yandri ya? Iya. Saya udah pernah ikut tempat lain, tapi ditinggalin gitu aja, nggak berhasil, atau udah berapa kali coba gagal lagi gitu. Kenapa banyak yang gagal? Ini nggak dibalas-balas, nggak di-open juga. Nanti pakai telepon aja, Pak. Kalau di chat mungkin dia bingung juga jawabnya. Nah, hal ini terjadi karena mereka terlalu mencurahkan perhatian terlalu besar pada produk. Jadi, di BioGreen sendiri aku lihat banyak member-member yang nyamannya itu masuk dari produk. Dosa enggak dosa. Cuma akibatnya adalah akan dibandingin harganya, akan kesannya jualan, akan dibandingin sama kompetitor, produk lain, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau perhatian terlalu besar pada produk, bisa jadi akan mentok, nggak ngikutin modul training. Nah ini bisa mentok ya. Nah networker seharusnya gimana? Seharusnya fokusnya pada membangun jaringan atau network, bukan pada jualannya. Dengan network yang besar, otomatis akan terjadi transaksi. Ya, network besar pasti akan terjadi transaksi. Atau mereka pernah gagal di perusahaan-perusahaan sebelumnya karena tidak sabar dengan prosesnya. Kalah sebelum berperang, baru coba presentasi, bikin janji 1-2 kali, nggak closing, langsung nyerah. Atau tidak sabar.
baru kerjain 1 bulan, kok belum 100 juta per bulan pasif income gue gitu, terus udah nggak sabar. Nah, ini juga bisa jadi. Yang ketujuh, saya nggak ada waktu untuk jalanin bisnis kayak gini. Kerja aja udah dari pagi sampai tengah malam. Besok pagi udah kerja lagi. Teman-teman saya di kantor udah banyak yang sakit kuning. Nggak ada waktu. Gimana teman-teman kalau prospeknya bilang nggak ada waktu? Ya sama lah. Sama ya kata Pak Andri, emang lo doang yang sibuk, gue juga sibuk bro. Ya, saya tidak ada waktu untuk menjalani bisnis ini. Balik lagi, justru bisnis ini cocok buat kamu yang nggak punya waktu. Kenapa? Karena teamwork, bla 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 gitu ya. Jadi di cocok. Pokoknya orang bilang apa cocok lah bisnis ini buat dia lah gitu. Atau kita juga bisa bilang sama, saya juga dulu seperti itu, saya juga dulu kerja dan ngerasa tidak punya waktu, udah tidak punya waktu, tidak punya uang lagi. Makanya saya mau berubah, kalau enggak mau sampai kapan begitu terus. Nah itu cara kedua ya, mau sampai kapan. Nah ini dari Pak Leri, ada jawabannya di slide berikutnya, diajak hitung-hitungan sama Pak Leri. Tanyakan kepada dia ya, berapa banyak Tuhan memberikan waktu. Wih, berapa banyak waktu dia sehari. Oke. Sehari kan 24 jam. Oke, coba kita hitung-hitungan ya. Robert Kiyosaki pernah bertanya kepada ayahnya, kenapa ya di dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin? Nah, si ayahnya bilang, orang kaya menggunakan waktu senggang mereka secara efektif dan efisien. Nah, coba kita lihat waktu senggang, ada nggak ya? Gunakan waktu senggang Anda seefisien mungkin. Gunakan waktu yang tidak efektif untuk membangun jaringan. Waktu yang tidak efektif itu yang mana? Ya, nanti kita lihat. Anda tidak memerlukan waktu penuh atau kerja full time ya dalam bisnis jaringan, terutama jika Anda masih bekerja di kantor. Jadi bukan karena mau ngerjain BioGreen langsung resign gitu, enggak. Kerjain aja dulu sambi-sambi, ketika income-nya udah lebih gede daripada penghasilan dari kantor, udah konsisten, lebih gede dari gaji, silakan. Kalau memang mau resign ya silakan, tapi bukan berarti, oh karena daftar BioGreen harus resign nih, harus full time. No. Nggak butuh banyak waktu banyak untuk membangun bisnis jaringan, asalkan Anda mengerti konsep duplikasi. Jika prospek mengatakan bahwa dia sibuk, katakanlah justru ini solusi biar dia nggak sibuk seumur hidup, ya. Kalau yang sibuk-sibuk terus, soalnya kalau dia nggak berubah cara cari duitnya, tetap kerja-kerja terus, sampai tahun depan juga masih sibuk dia, 2 tahun lagi juga masih sibuk dia. Jadi bisnis ini sesuai untuk semua orang, baik orang sibuk dan pengangguran. Nah, ini hitungannya. 1 hari orang punya 24 jam. Tidur berapa jam? Nah, tidur berapa jam ya? Rata-rata sih, kayaknya kalau di Jakarta mah orang tidur paling 5-6 jam ya. Cierna tidur berapa jam, Cierna? Kadang 4 jam, kadang 2 jam, kadang 2 jam. 2 jam, 4 jam gitu ya. Untung sehat-sehat aja dia. Nah, katakanlah orang yang tidurnya healthy baby ya, healthy baby bayi sehat ya. Katakanlah 7 jam atau 8 jam, terserah. 7 jam lah, jarang orang dewasa tidur 8 jam. Nah, terus makan berapa jam? Sehari 3 kali makan. Taruhlah 2 jam. Kalau aku sih nggak selama itu, sekali makan paling juga 15 menit. Nah, ini taruhlah 2 jam. Lama dia makannya, dikunyah 32 kali. Terus mandi sehari paling 2 kali kan? Mandi setengah jam. Oke, mandi sehari 1 jam, kebuang. Terus macet-macetan di jalan 4 jam. Ini Jakarta banget ya, kalau di Malang kayaknya nggak separah ini ya, macet sampai 4 jam. Berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Macet juga, Pak? Enggak. Enggak ya? Tuh, Jakarta. Jakarta parah ya. Welcome, Pak. Welcome to the jungle. Nah, dulu saya kerja seperti ini, berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Terus kerjanya sendiri 8 jam. Itu pun dikurang-kurangin, masih ada 2 jam. 2 jam ya, ini buat yang tidurnya cukup, yang makannya lelet, yang mandinya cukup lama, yang macetnya panjang, itu tuh masih ada sisa 2 jam, teman-teman. Masih ada sisa 2 jam yang biasanya orang pakai ngapain? Pakai scrolling di TikTok, nonton YouTube, pakai ngeliatin Instagram orang, dia sarapan apa hari ini, dia makan apa, weekend ke resto mana, nonton film apa gitu ya. Keliatin aja hidup orang. Nah, itu 2 jam tuh adalah waktu yang tidak efektif. Nah, inilah waktu yang di-convert atau yang dialihkan untuk mengerjakan bisnis jaringan. Dan ini cukup. Sehari 2 jam itu cukup. Asalkan 2 jam itu digunakan dengan komitmen dan fokus. Jadi kalau orang ngerasa sibuk, ngerasa nggak punya waktu, kita ajak hitung-hitungan seperti itu. Ternyata dia punya waktu, mungkin bahkan bukan 2 jam, mungkin dia punya 3 jam atau 4 jam. Malah lebih bagus lagi.
Itu untuk orang bilang nggak punya waktu. Nah, sampai pertanyaan ke-7 ini masih ada yang mau dibahas lagi, pertanyaan 1 sampai 7? Atau kita lanjut ke pertanyaan ke-8? Lanjut. Lanjut ya, oke. Objection ke-8. Produknya mahal. Nah, siapa yang pernah dengar produknya mahal? Balik, maaf, bandingan sama apa? Mahal bandingin sama apa? Very good question. Mahalnya bandingin sama apa? Nah, itu tanya balik, atau yang kedua, trik yang kedua adalah setuju dulu ya. Iya. Jangan menjawab dengan tidak setuju. Enggak kok murah gitu ya. Mahal sama murah itu kan relatif ya. Tapi konsepnya untuk mendapatkan jawaban setuju adalah dengan tidak bertentangan dengan prospek terlebih dahulu ya. Jadi jangan kontrak dulu sama si prospek karena dia langsung nanti pasang pagar. Udah beda nih. Dengan setuju, Anda akan membuatnya nyaman, dan selanjutnya Anda dapat diterima. Misalnya prospek mengatakan produk ini mahal dan susah untuk jual. Iyain dulu, kemudian lanjutkan bahwa iya, kalau fokusnya hanya kepada produk. Kalau orang cuma nanya, Biogold mahal ya, hampir 1 juta. Ya, iya, kalau memang beli terus produknya bisa jadi terasa lumayan keluar uang segitu. Cuma ini bukan hanya konsumtif, beli-beli produk, tapi kamu bisa dapat uang jauh lebih gede daripada ini. Gitu ya. Jadi si mahalnya itu oke kalau hanya fokus pada produk. Jika melihat potensi jaringannya, maka Anda akan mendapatkan penghasilan. Kesimpulannya adalah setiap orang butuh uang. Pasar kita adalah setiap orang yang butuh uang. Nah, jadi teman-teman yang masih berfokus pada produk, ini ya, pasar kita adalah setiap orang yang butuh uang. Siapa sih yang nggak butuh uang? Nah, justru lucunya adalah di bisnis ini aku ketemunya orang-orang yang lebih doyan duit adalah orang-orang yang punya duit. Law of attraction ya. Udah punya duit tapi masih demen duit. Yang sok-sok ya, yang sok-sok anti duit, sok-sok nggak butuh duit, biasanya justru yang bokek, yang nggak punya duit ya. Oleh karena itu, pangsa pasarnya besar, terutama di Indonesia. Nah, ini dikasih pertanyaan lagi nih, contoh ya. Beli ayam 13 juta mahal nggak? Ya mahal lah. Ayam 13 juta, ayam tuh 45.000 juga dapat, ayam kampung. Ayam 13 juta mahal. Tapi kalau ayamnya bisa bertelur emas, mahal nggak? Jadi nggak mahal lagi kan. Sama dengan produk kita. Apple stem cell 1 juta mahal nggak? Mungkin mahal. Tapi kalau Apple stem cell ini menghasilkan kita mobil baru, rumah baru, mahal nggak? No at all. Nah, yang untuk mahal ini, aku juga suka pakai perumpamaan lain. Kalau orang bilang mahal, orang Indonesia itu, ini baru tadi pagi ada yang komen di YouTube aku, videonya mengenai handling objection, orang yang bilang mahal. Ada yang bilang duit dia cuma 4 juta. Tapi ditawarin produk MLM yang 4,5 juta gitu. Mahal. Cara jawabnya gimana? Indonesia itu kan rata-rata penghasilannya pas-pasan. Jadi pasti akan memilih yang murah. Pasti akan memilih yang murah. Jadi dia punya mindset udah pasti deh orang yang paling murah yang laku gitu. Nah, kita juga bisa tanya sama dia. Oke, sekarang coba kita lihat di jalan. Di jalan mobil yang paling murah apa sih? Mobil? Mungkin orang bisa bilang Calya atau Daihatsu Ayla, adalah ya mobil-mobil yang harganya 100 jutaan ya, yang paling murah. Tapi dalam kenyataannya, kalau kita hitung di jalan, berapa persen sih orang yang pakai mobil Alia dan Calya? Lucu namanya Alia dan Calya. Berapa persen sih orang yang pakai mobil-mobil tersebut? Mungkin tidak ada 10%, teman-teman. Nggak ada market share-nya 10%. Justru lebih banyak orang yang pakai mobil-mobil yang lebih mahal dari itu. Apalagi di Jakarta ya, di Jakarta kalau kita lihat banyakkan mobil Alia atau banyakkan mobil Innova. Itu pasti teman-teman bisa jawab ya. Banyakkan Innova jelas. Banyakkan Calya apa banyakkan Mercy atau banyakkan Wuling Almas. Mungkin udah banyakkan Wuling Almas. Aku nggak tahu, somehow di Sunter itu banyak banget yang pakai Almas. So, apakah itu berarti orang pasti memilih mobil yang termurah? Belum tentu kan, meskipun ada pilihan yang paling murah, orang bisa jadi memilih mau yang lebih aman, mau yang lebih nyaman, mau yang ada airbag-nya, mau yang remnya lebih mantep, atau bodinya lebih kokoh. Jadi kalau misalnya terpaksa nubruk, atau ditubruk, nggak renyek kayak kaleng kerupuk gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu salah satu cara lain untuk ngejawabnya. Nah, itu mobil. Kalau orangnya nggak bisa relate,
nggak usah ngomongin mobil deh, saya nggak paham mobil, uang saya belum nyampe sana. Cie. Oke, kita bandingin sama apa? HP. Jarang lah orang zaman sekarang nggak punya HP. Sekarang HP paling murah apa? Nggak ada yang jualan HP sekarang di sini. HP paling murah apa? Ya mungkin adalah keluar HP-HP nama-nama HP Cina atau apa gitu ya. Redmi, Nah, Redmi. apa tuh? Redmi. Redmi apa gitu? Oke. Nah, di ruangan ini, di Zoom meeting ini, berapa persen yang menggunakan HP tersebut yang paling murah? Nggak ada. Nah, nggak ada. Justru mungkin kebanyakan yang pakai Samsung atau kebanyakan yang pakai iPhone. Gitu. Jadi, apakah yang termurah itu merupakan jaminan terlaku? Not really. Not really. Itu mindset kita aja. Nah, ternyata orang-orang Indonesia nggak sesusah itu kok. Banyak yang mementingkan kualitas juga, mementingkan performa dari produk ya. Nah, itu kita bicara mengenai harganya mahal. Jadi kita hubungkan ke bisnis. Bisnis ini justru menghasilkan duit, bukan bikin dia konsumtif atau buang-buang duit. Terus dibandingkan dengan apa? Betul kata Pak Yandri tadi, dibandingkan dengan apa? Sekarang orang tanya, mobil aku mahal nggak? Gitu ya. Mungkin orang bilang mahal, tapi kalau secara value, kenyamanan, segala macam, I don't think itu mahal-mahal banget. Karena kalau udah ngerasain kenyamanannya, ditukar sama yang beberapa mobil yang harganya ditotalin sama, juga nggak mau. Nggak mau, karena beda banget. Oke, next. Pertanyaan ke-9. Aduh, bisnis MLM ya? Nggak deh, gue nggak mau ngerugiin sama nyusahin orang lain. Gue juga nggak enak hati nanti sama teman-teman gue, nanti seolah-olah gue tamak, matre, mau nguntungin mereka, takut nggak punya temen. Bisnis ini ngerugiin, nyusahin orang lain. Oke, gimana cara jawabnya teman-teman kalau dia bilang, enggak deh, saya nggak mau kerjain bisnis MLM. Nanti saya dimusuhin teman-teman saya, ntar ngerugiin orang. Ada yang ketemu kayak gini? Ya saya balik lagi. Kamu lihat sekarang saya temannya tambah banyak apa tambah sedikit? Yeah. Keren. Betul ya. Kasih tanya aja ya. Tuh. Nah, kita juga bisa jawab dengan kalimat, saya pikir juga gitu tadinya. Saya juga seperti itu dulu. Tapi setelah saya mendalami dan menjalani bisnis ini, akhirnya saya ngerti bahwa bisnis ini justru kasih peluang kepada orang lain untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Jadi bukan yang ngerugiin orang, justru merubah nasib jadi lebih baik. Ya ketemu Ci Erna, misalnya Ci Erna dulu masih banyak sakit-sakitnya. Sekarang ngelihat Ci Erna yang sekarang, buset, sama COVID aja dia nggak takut. Jadi luar biasa gitu, dan sekarang udah nggak pernah sakit-sakit lagi, udah terus secara penghasilan juga luar biasa, bisa oma-oma begitu income-nya ratusan juta per bulan, sehari bisa di atas 10 juta, bertubi-tubi ya, berhari-hari, terus-menerus seperti itu. Ini luar biasa sekali gitu. Jadi apakah ini merugikan orang? No, no at all. Justru ketika kita punya Blessing. iya benar, kita kasih bless, kita kasih rejeki ke orang. Kalau kita justru nggak mau membagikan nggak mau membagikan peluang ini, justru kita Ibu Shirley boleh di mute dulu ya. Berarti kita menutup pintu rejeki orang. Nah, jangan tutup pintu rejeki orang ya. Bayangin kalau dulu aku nanya ke sponsor aku tidak mau menjelaskan apapun. Memang dia nggak bisa ngejelasin, tapi dia akhirnya hook me up, dia akhirnya nemuin aku sama Kongmo yang jelasin ke aku, dan aku merasa bersyukur sekali dengan adanya presentasi tersebut, dan langsung join 3 platinum, langsung dikerjain, hasilnya ya seperti sekarang, gile, bisa bener-bener di rumah doang gitu, nggak kemana-mana sama sekali, tapi income jalan terus, passive income purely. Coba zaman dulu mana mungkin 10 tahun lebih kerja kantoran, dikejar-kejar terus sama target. Ada koyong nggak nih? Oke, terus pertanyaan ke-10, haram. Nah, kalau haram coba teman-teman yang pernah dengar mengenai bisnis ini haram, coba jawab. Nggak ada deh. Kalau saya sih bukan haram, Bu. Ya, dia lebih mengatakan bahwa bisnisnya ini tidak sesuai dengan ajarannya lah, kayak gitu kan. Oke. Nah terus saya coba tanya kan, di mananya, kayak gitu kan. Nah dia bilang ini MLM kan soalnya, dia bilang kayak gitu. Soalnya MLM itu ada beberapa yang dia belum nyebutin sih, ada beberapa yang nggak sesuai agama
Suaranya lagging. Putus-putus. Iya, Putus-putus. lag dia. Gua Kris, kata dia gitu. Terus ya udah saya bilang, saya jabarin apa yang kamu tahu tentang MLM gini. Oh, nge-lag ya, sorry. Nah terus sebatas mana kayak gitu kan. Nah jabarin semuanya. Nah terus saya balik jabar itu. Sebenarnya dia yang menguntungkan di atas. Oke, menguntungkan yang di atas ya, yang bikin haram ya. Bagus. Jadi kita bisa tanya seperti itu, seperti Dok Kris tadi, kita tanya apa yang bikin tidak sesuai dengan ajaran agamanya, atau apa yang bikin itu jadi haram ya. Jadi haramnya tuh kenapa? Haramnya kenapa? Jadi kita nggak bisa tiba-tiba bilang halal gitu, siapa lu gitu. Apalagi yang ngomong mukanya kayak aku gitu ya, mukanya aja udah nggak halal, mau ngomong halal, udah nggak cocok. Jadi kita tanya, apa sih yang bikin jadi nggak dibolehin sama kepercayaan kamu? Jadi kita coba, gimana? Ya, kalau haramnya itu apa? Karena kan yang di syariah itu ada 13 ciri, 13 yang menyebabkan yang itu bukan haram ya, tidak ini aja. Nggak syariah? Iya. Ya. Pak Yandri nanti boleh di-share ya, Pak Yandri, 13 poin itu yang bikin MLM jadi syariah atau tidaknya apa? Ya, siap. Thank you, Pak Yandri. Ya, jadi memang ada poin-poin menjadi bisnis syariah atau tidak ya. Nah, biasanya yang menjadikan mereka bilang hal haram itu adalah yang kerja yang si A yang dapat duit banyak, yang si B. Iya. Si B nggak ngapa-ngapain, dia menikmati dapat duit dari hasil kerja kerasnya si A. Tapi si A-nya sendiri dapatnya nggak sebanyak itu gitu. Itu kan jadi bocengli lah ya. Haram mungkin nggak dari segi kaidah-kaidah agama, tapi kalau orang China sudah juga sama, itu namanya bocengli lah. Nggak cengli, nggak fair lah gitu. Oke. Nah, di bisnis kita seperti apa? Kita bisa jelasin dari marketing plan kita. Bonus sponsor didapatkan 100% oleh orang yang mensponsori. Jadi, kalau yang sponsornya kamu, aku nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, fair nggak tuh? Fair. Ongkos ketik didapatkan 100% oleh yang ketik. Fair nggak tuh? Upline-upline-nya nggak dapat ongkos ketiknya. Fair. Nah, bonus pengembangan jaringan atau pairing. Yang dapat adalah yang kembangin timnya, yang kembangin kiri dan kanan. Kalau dia nggak kembangin sama sekali, meskipun di bawah dia ada orang yang jalan, dia tetap tidak mendapatkan sepeser pun. Fair nggak? Ya fair lah. Orang kalau tiba-tiba mau dapat bonus pairing itu ya nggak tiba-tiba kejadian begitu aja, tapi kan memang harus mengembangkan timnya, harus temenin presentasi three-way call, contohin three-way call berkali-kali, harus kasih training how to start, dan terusin, bimbing terus sampai benar-benar bisa jalan sendiri, baru bisa nikmatin yang namanya pairing atau passive income, nggak tiba-tiba turun dari langit. Nah, itu penjelasan untuk marketing plan-nya. Salah satunya memang itu, Ci. Jadi harus ada develop dari upline-nya, training, dan lain-lain. Itu menjadikan syariah gitu. Betul. Nah, mengenai haram juga, ini berurusan dengan agama, dan agama susah didiskusikan dalam hal bisnis. Ya, kadang-kadang orang nggak mau diskusi lagi, udah haram ya haram aja, dia nggak mau dengar orang ngomong apa. Nah, kita bisa tanya ke dia, apakah kita merugikan orang? Enggak kan? Apakah kita merugikan negara? Enggak juga. Justru kemarin Apli baru bikin acara dan ketua MPR datang, menteri juga kasih sambutan bahwa ini benar-benar membantu perekonomian negara, omset 16,3 triliun selama pandemi. Jadi kita tidak merugikan negara, tidak bikin keluarga rugi juga. Nah, apakah kita bikin orang sengsara? Enggak, justru kita bikin orang jadi sehat, jadi sejahtera. Apakah pemerintah dan tokoh dunia melarang? Enggak, justru banyak yang support ya. Pemerintah support, di Indonesia terutama ya, tokoh-tokoh dunia juga banyak yang support. Maka ya secara logika ya bisnis ini baik untuk dilanjutkan ya. 11. Terus ya. Mau nanya dulu, Lus. Ya. Sorry. Itu mengenai halal haram, itu saya pernah undang. Ya, bilangnya gini, MLM itu bukan haram sih, tapi banyak yang menanyakan ini haram atau halal gitu. Nah, karena banyak yang menanyakan, jadi kayak ragu-ragu gitu. Karena ragu-ragu, maka dia bilang, maka kalau saya istilahnya hoblot atau apa gitu loh. Kalau ragu-ragu lebih baik dihindari gitu. Oke, jadi dia bisa tanyakan ke ustadznya kalau dia sendiri masih ragu, yang dinamakan haram itu haramnya kenapa? Jadi kalau
Kalau kenapanya dia udah tahu, baru kita bisa jawab. Kalau dia juga nggak tahu haramnya kenapa, ya kita nggak bisa jawab dong. Oke ya? Ya. Dulu aku pernah juga loh si Davi, tahu ya? Iya, tahu. Si Davi juga bilang katanya haram. Terus aku bilang haramnya kenapa? Ya itu kayak dapat duit gitu-gitu kan. Saya dapat duit gratis. Saya bilang kalau kamu nggak jualan kan nggak dapat. Kamu pernah dagang kan? Pernah. Nah, kalau kamu jualan, kamu dapat duit, haram apa enggak? Enggak. Nah, ya sama kan. Ini kan juga kamu jual produk. Kalau laku, kamu dapat duit, haram. Ya enggak, kata gitu. Nah, itu baru dia mau. Iya. Sebenarnya konsep bisnis seperti ini udah banyak dipakai di bisnis konvensional juga. Kayak misalnya dulu aku nge-gym ya, di Fitness First. Kalau seandainya kita mereferensikan teman kita, dan teman kita akhirnya daftar nge-gym di situ, kita tuh dapat hadiah. Cuma bukan dalam bentuk uang ya, misalnya dalam bentuk promo apa, atau dalam bentuk voucher, atau dalam bentuk tas gitu. Jadi ada hadiahnya juga. Itu sama konsepnya member get member. Bisa dapat nggak kalau kita nggak mereferensikan? Nggak dapat. Even kayak Tokopedia sempat Tokopedia sama Shopee tuh, kalau kita kasih link kita dan orang lain jadi download Tokopedia apps-nya, aplikasinya, ada poin juga kan, ada hadiah-hadiah juga, itu juga hampir sama konsepnya. Terus yang namanya cashback. Ketika kita jadi member, kita repeat order, kita beli sendiri, kita dapat cashback, itu riba nggak? Itu haram nggak gitu? Sama, orang juga belanja di Tokopedia dapat cashback, orang belanja di Shopee juga dapat cashback gitu. Nah, dia mau nggak belanja kalau dapat cashback? Kalau enggak, ya cashback-nya balikin aja ke kita dah. Kalau dia nggak mau dah. Loh. Oke. Jadi banyak ya konsep-konsep bisnis konvensional juga sudah melakukan hal yang sama. Mereferensikan dapat komisi atau dapat referral. Oke. Next. Setelah haram-haraman. Yang ke-11, saya tidak bisa melakukan bisnis ini karena teman saya sedikit. Nah, teman gue dikit, Lus. Gue udah nggak ketemuan sama siapa-siapa, setelah lulus sekolah, kawin, pindah keluar kota, udah nggak ada kontak-kontak, nggak punya Facebook juga, nggak punya Instagram juga, udah ngurus anak aja, gitu ya. Nah, teman saya sedikit. Bagaimana jawabnya teman-teman kalau dia bilang temannya sedikit? Ke laut aja. Buset, kejem bener. Teman saya dikit, laut aja lu. Kalau Cierna ketemu orang bilang, saya nggak punya banyak teman, Cierna. Aku cuma bilang, lihat HP kamu dong, berarti nomornya cuma 5 dong. Papa kamu, mama kamu. Oke, bagus. Lihat kontak di HP ya, ada berapa ya? Dulu dari keluarga terdekat dulu. Oke, keluarga terdekat. Kalau sepupu punya sepupu, kakak adik punya. Ternyata ada sepupunya. Terus suami ada suami. Suami punya kakak adik nggak? Punya sepupu nggak? Nah, itu aja udah banyak ya. Waktu merit dulu ngundang berapa orang? Waktu merit. Terus apalagi? Dan sebenarnya di bisnis ini, bisnis kita binary. Perlu berapa sih sebenarnya tim yang jalan? 2. Iya, cuma 2 doang. Iya. Ada satu kiri, satu kanan, dua-duanya kita support, kita bantu mereka presentasi ke temannya, presentasi ke temannya lagi. Udah dari 2 itu juga bisa jadi ribuan. Kita lihat jawaban Pak Leri ya. Jika Anda mau meneliti, Anda sebenarnya punya banyak teman, mulai dari teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, yang kerja ada teman kerja kantor lama, gitu. Katakan kepadanya untuk tidak mengambil keputusan sendiri. Merasa nggak punya teman ya, merasa itu bukan temannya ya. Selama Anda siap untuk mulai berbicara, prospek akan siap menunggu. Ingatlah pada prinsip, pada saat Anda berhasil memprospek satu orang asing, tidak kenal sama sekali, seisi dunia ini milik Anda. Nah, apalagi kalau sudah bisa memprospek orang yang sama sekali nggak dikenal, ya. Di pesawat ngobrol, tiba-tiba closing. Kalau Cierna di smoking area, ya, di smoking area itu tempat panennya Cierna. Nah, di sini siapa yang sudah pernah closingin orang yang benar-benar tadinya nggak kenal sama sekali? Aku, Lus. Saya. Oke, Cita dapat dari mana, Cita? Dari medsos, Lus. Oke, medsos. Bagus, nggak ketemu lagi ya? Nggak kenal sama sekali. Yes. Dia follow juga aku nggak tahu. Oke, very good. Oke, siapa lagi? Topet, Bu, dari Topet. Oh, Dok Kris, closingnya dari Topet. Kemudian di follow up nggak, di Japri nggak? Di follow kok, udah jadi, cuman masih user. Selalu di sounding untuk
coba jalanin bisnisnya, tapi sementara masih pemakai dulu. Oke, nggak apa-apa. Biasanya memang dari marketplace rata-rata user. Oke, nah ini juga banyak yang di sini, ini orang-orang yang tadinya tidak aku kenal sama sekali. Pak Yandri nggak kenal sama sekali, Pak Darmawan tadinya juga nggak kenal sama sekali. Ada Pak Syamsul Bahri, welcome Pak Syamsul. Pak Syamsul ini pertama kali ikut training, ini dari Padang. Juga belum pernah ketemu. Saya juga sama Bu Teli. Nah, ya, Pak Yamin sama Bu Teli nggak kenal sama sekali. Bahkan Bu Teli pun belum pernah ketemuan sama Pak Yamin ya. Jauh di Manado. Iya. Oke, very good. Ada siapa lagi di sini nih yang tadinya nggak kenal sama sekali closing? Banyak ya. Biasanya ada di training ini ada ikut Zimri juga yang dari Serang, itu juga nggak kenal sama sekali. Hari ini lagi terbang pulang kampung. Oh, reminder ya teman-teman ya, jaga kesehatan, hati-hati. Karena hari ini kita dengar lagi orang-orang yang dekat dengan kita pada kena juga. Jadi, kalaupun nggak ada kenalannya sama sekali, kita bisa closingin orang yang kita nggak kenal ya. Aku berkali-kali closing di pesawat, karena sering terbang berjam-jam, jadi closingin orang yang duduk sebelahnya di pesawat ya. Berhati-hatilah kalau duduk sebelah aku di pesawat. Di closingin nanti. Justru kalau kita, kata Valeri ya, kalau kita berhasil meng-closingin orang yang kita nggak kenal sama sekali, maka seisi dunia milik Anda, katanya. Cih, keren. Pertanyaan berikutnya, 12. Aduh, gue nggak pinter ngomong. Gue nggak bisa presentasi kayak lu, lancar begitu, gue nggak pinter ngomong. Ya, apalagi Ci Erna yang presentasi. Prospeknya langsung, aduh, saya mana bisa, Ci, kayak Ci. Gimana, Ci, jawabnya, Ci? Pasti bisa sih, Lus, karena semua orang itu sebenarnya punya jiwa marketing sih, Lus. Kalau aku biasanya jawabnya gitu ke mereka ya. Pasti punya jiwa marketing. Saat kita makan sesuatu yang enak, kita juga cerita, ya kan? Kamu udah coba ini belum? Kita nonton film bagus aja kita cerita ke temen. Padahal kan kagak didapat komisi. Bener juga ya. Ketemu bakso enak langsung pengumuman ya. Iya, udah otomatis kok. Nanti ada kue enak temen jualan, kita juga mau nggak nih, gue lagi mau pesen kuenya enak banget gitu. Banyak yang betul, banyak yang tadinya bilang ke aku nggak pinter jualan, giliran pandemi segala macam dijual, Ci. Makanya. Masker, sanitizer segala macam dijualin ya. Ya. Justru proseslah yang membuat kita jadi mampu berbicara. Jadi kita bisa bilang sama, saya juga dulu nggak pinter bicara. Justru proses yang bikin kita jadi bisa, jadi mampu. Nah, dalam prosesnya, dengan bertemu orang banyak, mengharuskan kita bicara, maka lama-lama kita jadi bisa bicara dengan lancar. Terus, ingat juga bahwa di bisnis ini kita punya upline yang akan membantu kita. Jadi, kuncinya adalah punya impian atau punya dream, bukan punya skill bicara. Skill bicara mah bisa dipelajari. Kalau orang yang kenal aku dari 6 tahun lalu juga pasti pada tahu lah ya. Koyung udah berkali-kali bertestimoni ya. Lucy dulunya nyebelin katanya. Gak pintar ngomong. Next. Pacar saya nggak setuju. Buset, pacar nggak setuju. Putusin aja. Oh, jangan pacar deh. Suami saya nggak setuju atau istri saya nggak setuju. Atau orang tua saya nggak setuju, yang masih anak-anak ya. Orang tua saya nggak setuju. Gimana jawabnya nih? Atau pernah ada yang mengalami tantangan yang sama, nggak disupport sama orang terdekat? Pak Andri pernah mengalami tantangan ini nih, aku tahu. Pak Andri pernah karena istrinya kebetulan menjalankan MLM lain. Terjelas nggak disupport. Gimana Pak Andri handle-nya? Istri nggak support? Ya, tadinya sih ini ya, memang kita belum merasakan manfaatnya. Jadi kan saat itu aku dulu yang mencoba manfaatnya. Terus pernah juga itu yang saudara yang di Kalimantan, suaminya yang nggak setuju juga MLM. Itu sampai sekarang sih si siapa itu yang di Balikpapan itu. Oke, nggak disupport sama pasangan ya. Jadi gimana dong cara mengatasinya? Ya kita buktiin bahwa produknya bagus, marketing plan-nya juga bagus. Nah, kita coba kerjain benar-benar. Itu sih, saya nggak mau banding-bandingin. Oke, Pak. Very good. Ya. Nah,
Ada teman-teman yang mau coba bantu, gimana kalau ternyata si prospek bilang keluarganya nggak support, orang terdekat nggak support. Koyung deh, Koyung. Sama nih, nggak disupport juga nih. Waduh. Gimana? Tenang. Tuhan aja tidak bisa membuat mujizat di daerahnya sendiri loh. Oke deh, keren. Iya. Ditolak ya, Nabi juga ditolak di daerahnya sendiri ya. Jadi kalau ada yang bilang orang terdekat nggak setuju, kita juga bisa bilang sama. Aku juga kebetulan 6 tahun yang lalu memulai bisnis ini, papa mama tidak ada yang support. They were very upset. Mereka ngamuk-ngamuk lah dulu ya, ngerjain bisnis beginian. Karena apalagi waktu resign, setelah 3 bulan ngajuin resign, berhenti dari perusahaan yang menurut mereka bergengsi, pekerjaan yang menurut mereka bergengsi, kayak yang, wah, semua kata-kata pedas keluar ya. Nah, tapi kuncinya ada pada diri Anda sendiri. Anda perlu mengerti mengenai jaringan atau networking dahulu, karena Anda juga membangun masa depan untuk orang yang Anda cintai. Jadi intinya, kita ngerjain bisnis ini pun bukan buat kepentingan diri sendiri, tapi buat kebahagiaan keluarga kita, buat kebaikan keluarga kita. Dan jangan percaya pada orang yang tidak mengerti. Bisa jadi mereka nggak support atau nggak dukung karena mereka tidak paham. Mereka cuma dengar-dengar dari orang lain, mereka tidak menjalani sendiri, tapi katanya begini, katanya kalau MLM begini, begitu, begini, begono, gitu ya. Jadi jangan percaya pada orang yang tidak mengerti. Percayalah dengan rekam jejak perusahaan dan produk, dan yakini Anda melakukan bisnis untuk orang yang Anda kasihi. Nah, kalau aku dulu punya konsep, teman-teman, kalau kita mau berhasil ya, berhasil dalam hal yang kita mau. Contoh, kalau kita pengen punya passive income, kita justru harus mencari orang yang sudah mendapatkan passive income, baru percaya sama dia. Jangan justru dengerin orang yang tidak punya passive income. Kalau kita dengerin orang yang tidak punya passive income, percaya pada orang yang tidak punya passive income, maka kita juga akan ikut seperti dia hasilnya. Nggak jauh-jauh bedanya. Sampai tua gitu-gitu doang, nggak punya passive income. I don't want to be like that. Gitu. Pada saat itu aku mikir gitu doang. Mak bapak gue mungkin baik gitu ya. Niatnya baik, nggak mau anaknya kena tipu. Tapi mereka hasilnya segitu doang. Gitu. Dan gue nggak mau kayak gitu. Makanya datang ke BOP, dulu bukan BOFH ya, benar-benar datang secara fisik ke BOP, lihat Pak Leri, oke, dia hasilnya begini, dan aku mau dengar dia, mendengar dari orang yang sudah sukses, percayalah pada orang yang sudah sukses dulu gitu. Nah, itu juga contoh ya. Oke. Next. Gengsi. Malu ngerjain ginian. Gengsi. Ini kayaknya yang cocok jawab siapa ya? Either Cilinda atau Koyung nih. Gengsi. Soalnya pekerjaannya bergengsi dulu. Pak Andri tuh. Oh, Pak Andri. Boleh Pak Andri. Kenapa Pak Andri? Kebalik itu Pak Yandri itu yang harusnya jawab. Iya nih, Pak Yandri nih. Nama saya dibawa-bawa sama Pak Andri itu kalau jual. Ayo. Pak Yandri, kalau 1 jari nunjuk orang lain, yang 4 ke diri sendiri loh, Pak. Ayo gimana jawabnya nih? Saya nggak nunjuk ini, saya lagi tos, jadi 5 jari ke sana. Gimana kalau orang bilang, enggak gengsi ngerjain bisnis ginian? Ya, kalau biasanya kalau Pak Andri ngomong gini, kamu gengsi. Lah itu Pak Andri, posisi kayak gitu, gaji segitu mau jalanin. Lah kamu masih... Pedes juga ya Pak Andri. Aduh, ya, rawit 7. Big Boss-nya aja ikut jualan. Nah, bagus. Apalagi ada Pak Yandrinya ya, bisa digituin ya. Nggak malu sama Pak Yandri aja ngerjain gitu ya. Oke. Itu memanfaatkan saya, nggak apa-apa lah, saya rela. 1 garis. Ya, oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai gengsi. Gengsi nggak mau ngerjain tapi nggak punya duit, mana lebih bergengsi? Ngerjain ginian tapi banyak duit, ya. Justru pada saat punya uang baru gengsi, baru hidupnya bergengsi. Kalau nggak punya duit, makan tuh gengsi. Next, 15. Nggak punya modal. Nah, ini juga banyak nih orang yang bilang nggak ada modal. Modalnya belum cukup. Ya, saya biasa nanya, emang punya budget berapa? Very good. Tanya balik, punya budgetnya berapa? Terus, kalau dia bilang budgetnya cuma 2 juta, Pak, mana bisa platinum? Ya, bisa dimulai dengan sesuai budget dulu. Yes, very good. Oke, very good, nice. Nah,
Bisa jadi itu memang benar kondisinya ya. Orang bilang nggak punya modal. Ada yang memang pura-pura miskin supaya nggak di follow up. Tapi ada yang memang benar-benar nggak ada modal gitu. Memang betul-betul kondisinya tidak ada modalnya. Nah, bisa tanyakan kepada dia. Kalau seandainya, ini Pak Leri kan memang pakai Ferrari ya. Ferrarinya 6M. Ditanya, nih Ferrari saya mau jual 100 juta dalam waktu 6 jam. Mau beli nggak? Gitu ya. Lengkap dengan BPKB dan STNK. Ini biasanya orang langsung melotot ya. Hah, 100 juta? Tiba-tiba dia punya modal. Tiba-tiba somehow dia punya 100 jutanya. Jadi ini perumpamaan aja. Oh, ini sebenarnya ada banyak cara ngejawab ya. Ada lagi teman-teman yang mau coba jawab, orang bilang nggak punya modal. Digali prioritasnya lu dulu lu sih. Oke, good. Gimana caranya? Ya kita tarik ke sana sini dulu gitu, hobinya, makannya, nongkrongnya, tentengannya, tasnya gitu kan. Oh itu banyak doi itu kan, berarti kan ngeles-ngelesnya itu ketahuan gitu. Oke. Nah dulu Pak Leri sempat cerita bahwa Pak Leri sendiri waktu pertama kali mengenal bisnis jaringan itu modalnya 82.500. Kalau nggak salah CNI ya, CNI. Nggak tahu teman-teman mungkin pernah dengar ya perusahaan itu. 82,5 pada saat itu memang dia masih sekolah dan dia minta modalin bapaknya nggak kasih. Akhirnya apa yang dia lakukan? Upline-nya bilang sekolahin tuh HP, sekolahin tuh HP. Akhirnya HP-nya dijual, dia beli HP lain yang lebih murah dan selisihnya dia bisa jadiin modal 82,5-nya dia akhirnya daftar jadi member dan dia betul-betul kerjain. Upline-nya bilang kalau sekarang kamu korbanin HP kamu, suatu saat nanti kamu bisa punya pabrik HP. Nah itu yang bikin Pak Leri jadi berani gitu ya untuk ngejual itu HP. Dia beli HP lebih murah untuk punya modal dan kerjain bisnis dia dulu. Gitu. Waktu jadi member MLM dulu dia ya sebelum bikin BioGreen. Gitu. Nah itu orang yang bilang nggak punya modal. Tapi sekarang banyak cara ya kalau orang nggak punya modal, kayak misalnya bisa bikin cicilan tanpa kartu kredit, ada yang namanya Indodana. Jadi tergantung niatnya. Kalau emang niatnya mau cari duit, ya bisa diusahain modalnya ya. Pengusaha-pengusaha juga bukannya mereka tiba-tiba kaya raya, tiba-tiba miliarder dan bisa memulai proyek-proyek gede. Mereka juga memulai dari kecil dulu, bahkan modalnya banyak yang minjem. Kalau dia bilang, saya sih banyak utangan. Mau sampai kapan lo ngutang terus? Kalau ini bisnis lo kerjain 1 tahun utang lo beres, worth it nggak menurut lo? Beda banget cara jawab Lucy sama slide-nya. Ya, emang gitu. Emang orangnya gitu tuh. Oke. Nomor 16. Soalnya ini slide-nya yang bikin Pak Leri nih, Pak Yandri. Jadi jawabnya sangat halus. Oke, hoki. Lu mah hoki aja, nasib lu baik, jadi bisa sukses di bisnis ini. Gue mah orangnya nggak hoki. Gimana dong jawabnya? Gue nggak hoki. Kalau lu mah mungkin hoki lu pas nih di bisnis ini cocok. Tapi kan orang hokinya beda-beda. Maksud kerja di perusahaan ini, orang lain banyak yang ngaku. Berarti kamu juga bagus. Iya, betul. Banyak orang kena PHK, berarti hoki lu lumayan bagus dong. Yes. Nah, keberuntungan datang kepada mereka yang mengerjakannya. Kok begini doang jawabannya? Bentar. Keberuntungan akan datang bagi mereka yang mengerjakannya. Jadi, misalnya orang garis tangannya hoki nih, dia diramalkan sama kuamianya, sama ini orang pinternya, katanya, oh ini garis tangannya hoki nih. Nah, ini kejadian benar-benar ya. Jadi, orang-orang Chinese zaman dulu itu demen banget ke orang pinter, ke peramal-peramal gitu. Tanyain, nih anaknya lahir tanggal sekian, jam sekian, hokinya gimana gitu. Nah, jadi dulu nenek aku datang ke orang pinter gitu, dikasih tahu anaknya 2 yang hoki. Jadi dari anak 8, 2 ini hoki, 1 cewek, 1 cowok. Paling disayang 2 ini. Ternyata hasilnya yang katanya hoki itu, dia jadi males karena udah paling disayang sejak kecil, paling dimanja, paling nggak disuruh kerja keras karena dipikir ini anak bakalan hoki, bakalan jadi buat masa depannya si kakek neneknya inilah ya, bakalan ngurusin, bakalan banyak duit segala macam. Ternyata yang kata si orang pinter hoki itu, karena dia males, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, jadinya paling susah. Gitu. Jadi nggak ada lah ya hoki-hokian. Yang kerja keras justru ya, banyak kok orang-orang yang karena kondisi yang kurang beruntung, malah mereka lebih bangkit dan lebih berjuang, sehingga mengakibatkan mereka jadi orang-orang yang
massive result ya, yang luar biasa hasilnya. Orang-orang terkaya di dunia juga 50%-nya bukan warisan. Mereka benar-benar mulai dari nol sendiri ya. Gitu. Jadi karena mereka pekerja keras, kayak Elon Musk gitu. Elon Musk itu tahu nggak orang mana? Ada yang pernah baca mungkin bukunya? Orang dari South Africa, dari Afrika Selatan. Siapa tuh yang sambil berantem? Ya, kalau hoki aja terus nggak kerja dari mana? Betul. Banyak kok, bukan cuma si Elon Musk, Oprah Winfrey juga banyak yang kondisinya benar-benar nggak hoki, gila, kecil-kecil udah diperkosa sama keluarga sendiri gitu, sampai hamil, anaknya meninggal gitu. Gila, kurang hoki, kurang apes apalagi hidupnya kayak gitu. Tapi sekarang lihat Oprah, luar biasa. Jadi karena dia memang mau berjuang, mau berubah, karena dia mau mengerjakannya, makanya keberuntungan datang. Justru males tuh ya orang yang cuma percaya hoki-hoki doang. 17. Aduh, gue udah telat nih masuk bisnis lu. Bisnisnya udah jalan 6 tahun lebih. Pasarnya udah jenuh. Gimana jawabnya? Pasarnya udah jenuh. Sekarang nih lagi musimnya MLM tetangga nih yang baru-baru nih. Bukain data dong. Bukain data apa, Pak Mujono? Ya, bukain data segmen MLM itu yang kita tahu tahun ini sekian gitu. Oke, good. Boleh, kalau punya datanya bagus sekali ya. Nah. Knowledge. Yes, dan sebenarnya secara logika pasar tidak akan pernah jenuh. Jenuh itu cuma di pikiran dia aja. Apple itu sampai hari ini dia masih jualan gila-gilaan kan? Ada berapa banyak transaksi per tahunnya? Ada berapa banyak omsetnya? Padahal semua orang rata-rata udah punya HP. Bukan cuma satu lagi, orang rata-rata udah punya HP 2, 3. Tapi dia masih jualan terus. Pasarnya kok nggak jenuh-jenuh ya? Ya. Kalau saya bilang, itu bukan jual nasi goreng tiap hari aja ada yang nambah. Benar juga. Padahal tiap orang punya nasi di rumah ya, kok pasarnya nggak jenuh-jenuh ya? Dan pedagang nasi goreng banyak-banyak aja tuh, bukan cuma dia doang. Iya. Padahal goreng juga bisa. Mindset. Dan mengenai data, kita juga punya data ya, kayak yang 2 minggu lalu aku share bahwa Indonesia itu ketambahan 15 juta orang pengangguran baru tahun ini. Dan mereka perlu dikelola. Betul. Jadi setiap tahun ada tambahan 3 juta angkatan kerja baru yang lulusan sekolah ya. 3 juta angkatan kerja baru, mereka semua butuh pekerjaan. Zaman sekarang orang nggak buka lowongan-lowongan, kebanyakan susah cari kerjaan. Nah, ini chance. 3 juta. Member BioGreen baru 150-200 ribu orang. Belum ada jutaan gitu. Jadi jenuh dari Hong Kong, masih jauh sekali dari kata jenuh. Bahkan MLM yang udah lebih lama-lama di Indonesia, kayak MW itu dari 92 ya kalau nggak salah ya. 92 itu berarti di Indonesia aja udah, sekarang 2020, udah 28 tahun. Jenuh nggak? Nggak tuh. Nggak jenuh, orang masih banyak yang pakai kok. Terus, Oriflame juga mungkin udah 15 tahun di Indonesia. Jenuh nggak? Nggak tuh. Masih jalan-jalan aja kok. Gitu. Jadi, apalagi BioGreen baru 6 tahun. Jenuh dari mana? Apalagi BioGreen itu produknya bukan cuma 1 atau 2. BioGreen itu produknya tiap tahun nambah. Kan dengar sendiri pengumuman dari Pak Leri kan. Tahun depan timeline-nya kita akan launch produk Diabegard, terus apalagi yang buat kolesterol. Jadi ada satu yang obat diabetes, satu obat kolesterol, terus ada produk dari Jepang. Produk dari Jepang, by the way. Nah, ini nih yang produk dari Jepang nih. Cuma karena BPOM-nya belum keluar, jadi masih bentuknya kayak gini-gini. Yang mau nyobain? Bagi dong, Gi. Bagi. Untuk apa, Lus? Ini manfaatnya banyak banget. Mau banget. Tester. Boleh Pak Yandri JM ya, nanti aku share. Aku dong. Kok langsung nggak nyaut ya. Ini manfaatnya ya, kemampuan regenerasi sel yang rusak, efek antioksidan, mengurangi stres oksidatif, meningkatkan sirkulasi darah, memiliki efek detoksifikasi tubuh, kombinasi dari antioksidan dan peningkatan sirkulasi darah, menjaga tenaga selama berolahraga, anti kelelahan, efektif mengurangi gangguan menopause dan gejalanya seperti insomnia, neuralgia, artralgia, dan depresi. Meningkatkan metabolisme tubuh, bekerja dengan mengurangi trigliserida dalam darah. Gila, ini banyak banget ini manfaatnya. Beserta paten-patennya. Anti-UV, memutihkan dan mempercantik kulit. Terus merawat kesehatan mulut, memiliki sifat antibakteri.
melawan S mutans, agen penyebab P. gingivalis dan karies. Mengurangi alergi tipe 1 seperti polinosis dan dermatitis atopik. Nah, ini pernah ada yang nanya ya, dermatitis atopik pakai apa? Pakai produk Jepang nih. Wih, ini banyak banget asli. Banyak banget teman-teman. Banyak banget manfaatnya. Ada 49 manfaat. Luar biasa. 49 manfaat. Aku baru cobain 1 saset. Yang buat darah tinggi nggak dikeluarin, Di? Darah tinggi belum. Itu awal tahun, pokoknya bulan Januari ada, bulan Februari ada. Kemungkinan Februari dua-duanya pada saat New Year Recognition Day. New Year Recognition ya. Tinggi obatnya yang banyak, Pak Andri. Untuk melancarkan darah itu sama aja ya kayaknya. Melancarkan darah, melancarkan mikrosirkulasi darah, ada Apple SC Plus punya fungsi itu juga dari Viqua-nya. Viqua. Cuma ini kayak lebih lengkap gitu. Jadi kayak all in one. Udah ada fungsi dari produk-produk lain. Ada fungsi BioMile tadi itu. Iya, exactly, benar. Dia lebih lengkap. Cuma harganya kalau juga beda. Pak Andri menurunkan tekanan darah, itu closing yang banyak, itu pasti Setuju. Saya setuju. Nanti aku bikin challenge. Siap, Dan. Aku bikin challenge. Share. Oke, jadi balik lagi ke pasar tidak akan pernah jenuh ya. Kita bisa kasih lihat banyak MLM yang lebih lama-lama. Ya, mereka tidak jenuh-jenuh juga. Jadi, karena memang marketnya begitu besar. Indonesia punya 270 juta orang, manusia, gitu. Katakanlah separuh aja yang umur kerja, ya, yang umur produktif. Ya, masih ratusan juta orang, gitu. Oke, next. 18. Tunggu kamu sukses dulu deh, baru saya ikut. Ada teman bilang gini? Sering ya? Terus dijawabnya apa, Pak Munyono? Ya, saya jawab kalau keretanya udah lewat, kamu nanti naik apa? Naik ini lori, gitu. Ke laut aja, gitu. Buset, ke laut. Ini sama kejamnya sama Pak Yandri, ke laut aja loh. Tunggu kamu sukses dulu, baru saya ikut ya. Nah, ini jawaban dari Pak Leri nih ya. Justru saya pertama kali teringat kamu, saya ingin ajak kamu kita kerjakan bisnis ini dan sukses sama-sama selagi bisnis ini masih baru. Nah, kemudian kita bisa edifikasi leader kita. Andaikan Anda yang jadi yang pertama diajak founder. Nah, coba aja saya yang pertama kali diajak Pak Leri ya. Jadi kita pasti tidak akan membuang-buang waktu kita. Kalau aku biasa jawab juga dulu 6 tahun lalu kalau aku tidak berani ambil keputusan, aku tunggu yang ngajaknya sukses dulu, mungkin aku akan kehilangan momentum. Gitu. Jadi di tahun pertama bisa dapat 5,5 M, kalau aku tunda-tunda ya sayang banget. Pensiunnya lebih tua lagi, nanti lebih lama lagi. Sekarang kerjakan ini 3 tahun, 5 tahun udah bisa pensiun kan? Udah pensiun. Jadi lebih enak bisa dikerjain bareng-bareng dari awal. Itu kalau bilang tunggu sukses dulu. Justru gue baru mulai, gue mau bareng-bareng, suksesnya bareng-bareng elu. Kalau gue udah sukses dulu, nanti gue lupa lagi sama elu. Ya. Next. Aduh, enggak deh. Takut ntar uang gue hilang. Ini paling gampang jawabnya. Resiko ntar uang gue hilang. Emangnya investasi bodong? Resiko uang hilang. Jawabnya apa, teman-teman? Kan udah dapat sehat. Yes, dapat produknya. Udah dapat sehat. Produk langsung sehat, dapat refund. Betul ya. Ya. Tapi kalau orang bilang bisnis nggak ada resiko, ya nggak juga ya. Semua bisnis pasti ada resikonya. Resiko di bisnis kita apa? Kalau kita kerjakan bisnis ini, resikonya ditolak. Oke, bisnis ini adalah resiko. Jangan menjawab bahwa bisnis ini tidak memiliki resiko. Memang sebenarnya dengan join, mereka langsung dapat produknya ya. Cuma kalau kita bicara mengenai bisnis, ya semua bisnis juga ada resikonya. Hidup aja beresiko. Kalau orang nggak mau resiko sama sekali, ya hidup juga nggak bisa dong. Hidup aja punya resiko. So, kalau mereka bergabung dengan bisnis ini dan tidak melakukan apapun, nggak ikut training, nggak bikin janji, nggak three-way call, nggak ngapa-ngapain, maka resikonya adalah mereka tidak menerima uang, tapi hanya menerima produk. Itu resiko terburuknya, menerima produk doang, nggak dapat duit. Ya. Tapi kalau mereka komitmen dan terus berusaha, terus duplikasi, maka resiko selanjutnya, resiko kedua jadi kaya raya. Oke, jadi resikonya itu ya.
Ditolak sama kaya raya. Oke, next. Resiko ditolak orang. Aduh, saya nggak berani deh kerjain bisnis gini, ntar ditolak-tolak orang. Saya mah hatinya halus. Kalau ditolak orang rasanya gimana gitu, langsung galau, langsung nggak bisa makan, langsung baper, langsung nggak ada semangat hidup gitu ya. Resiko ditolak orang. Dalam bisnis jaringan atau networking, keberhasilan kita diukur dalam seberapa banyak penolakan. Semakin banyak penolakan yang kita dapat, maka semakin besar kemungkinan kita sukses. Bukan berarti kita nyari-nyari penolakan ya, tapi kalau kita misalnya presentasi 10 kali, kita ditolak 6 kali, maka kemungkinan besar kesuksesan kita adalah closing 4. Coba penolakannya lebih banyak lagi. Kita presentasi 100 kali, ditolaknya 60 kali, closingnya berarti 40 kali. Jadi semakin besar kemungkinan kita sukses dengan semakin banyak penolakan yang kita dapat. Yang ke-21, terakhir. Wah, bisnis ginian cuma nguntungin perusahaan, nggak mau. Perusahaannya yang kaya raya. Mindset. Dia nggak mau nguntungin perusahaan. Dia hitung langsung modalnya. Bikin Biomile paling berapa modalnya, bikin Bioinflavia paling berapa modalnya, gitu ya. Dia nggak mau orang lain untung. Siapa yang kayak gitu? Coba temennya. Siapa yang punya teman nggak mau orang lain untung? Nanti kalau dia beli HP, dia bilang, iPhone kemahalan, overpriced. Ngapain handphone kayak gini 20 juta? Ini modalnya paling juga 2 juta. Dijualnya 20, nguntung-nguntungin Apple aja. Udah, gue bikin sendiri aja handphonenya. Itu sinis itu. Sinis ya. Hidupnya sedih sekali kalau kayak gitu. Ya, misalkan Anda mau beli HP, apakah Anda pernah mempertanyakan keuntungan pabrik HP tersebut? Kita kan nggak pernah seribet itu kan, nanya Apple modal lu berapa sih? Kemahalan gitu ya. Semua pertanyaan dari prospek akan tidak berarti kalau kita punya trik dalam menanggapinya. Kita harus sering mempraktekannya. Dengarkan CD-nya berulang-ulang. Ini yang belum dapat CD-nya, yang nggak beli starter kit fisik, boleh minta sama Lucy link training Pak Leri ya. Ini ada link MP3-nya. Sehingga Anda tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Dalam bisnis jaringan, Anda mencari dan menemukan orang yang tepat. Semua penolakan itu akan ada artinya jika Anda memiliki, tidak akan ada artinya harusnya nih. Semua penolakan itu tidak akan ada artinya jika Anda memiliki impian yang lebih besar dibanding penolakan tersebut. Orang tua nggak support apa segala macam, itu mah nothing. Penolakan itu nggak ada artinya, karena kita punya impian lebih besar. Kita pengen punya rumah, kita pengen punya passive income, kita bisa pensiun muda, kita bisa jalan-jalan keliling dunia, dan lain-lain. Kita bisa pengen bantu orang, kita pengen hidup kita bermanfaat buat orang lain. Itu impian kita yang jauh lebih besar, bikin penolakan jadi nothing, nggak ada arti. Fokus pada impian Anda, ini aku nggak suka mimpi. Fokus pada impian Anda, karena impian yang akan membuat Anda tidak mudah menyerah. Ayo, impian ya teman-teman, impian. Ini mumpung akhir tahun, mumpung kita sebentar lagi akan tahun baru, reminder nih ya, reminder untuk goal setting tahun depan. Goal setting, siapa yang udah bikin goal setting? Dibikin, ditulis ya goal settingnya, ya ditulis goal settingnya. Tahun depan pengen apa yang mau dicapai. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, gue kayaknya kurang konsisten, Lus. Kayak kalau goal 1 tahun tuh kayak bakalan lupa di tengah jalan, bulan pertama langsung hilang. Bikin goalnya per bulan, goal per bulan, untuk menunjang mencapai goal tahunan. Konsultasi ke upline masing-masing untuk impian ya, impian dan di break jadi goal jangka pendek, menengah, panjang. Sama reminder juga, ini udah mau 3 hari lagi menjelang harga baru, jadi yang punya member-member yang rutin konsumsi produk bisa di stok karena expire-nya masih 2 tahun. Jadi untuk pemakaian pribadi dan keluarga bisa di stok pakai harga lama. Tentunya kalau closingan ya nggak bisa di stok ya, closingan nanti orang join ya udah pakai harga baru. Terus reminder juga untuk jaga kesehatan. Sedapat mungkin teman-teman, sedapat mungkin kita kerjakan bisnis ini secara online, terutama reminder buat Cierna ya. Cierna yang sangat berani. Aku jadi merasa berkewajiban untuk merimain teman-teman untuk sedapat mungkin online. Kalau memang harus offline, udah terlanjur janji, maskernya tolong dipakai. Maskernya, dan pakai masker yang benar ya, jangan cuma dicantel doang, tapi ada lobangnya. Terus, kalau jajan-jajan, beli-beli, misalnya teman-teman udah di rumah aja, tapi jajan, GrabFood lah, jajan delivery apa, misalnya sayurnya beli di sayur box dan lain-lain, begitu nyampe langsung di sterilisasi dulu. Terus yang beli makanan dipanasin kalau bisa ya. Ini reminder, pasti teman-teman udah tahu tapi mungkin lengah karena udah keseringan, kita bosen.
udah mulai jengah sama begini-beginian. But somehow ini COVID tambah banyak. Dan kita sama-sama kita doain Dr. Richard dan Darwin cepat sembuh ya. Dan teman-teman lain yang kena, downline yang kena, kita doakan mereka cepat sembuh dan pulih kembali. Amin. Amin. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita kebanyakan objection-nya atau keberatan-keberatannya itu sifatnya lebih ke networker ya, semuanya networker, nggak ada yang ke produk. Nah, teman-teman, apakah ketemu dengan keberatan-keberatan yang teman-teman belum bisa jawab, yang tadi belum tercover? Lumayan loh, 44 orang loh, akhir tahun. Biasanya akhir tahun udah pada keluar negeri semua. Kapan ya Pak Yamin, Bu Dewi? Akhir tahun ada di sini, baru kali ini. Koyung juga biasanya udah jalan-jalan kemana. Tahun ini kita semua di rumah. Iya, lebih aman, Lus. Iya. Hati-hati ya, Koyung. Terutama Dok Evi nih yang harus hati-hati nih, karena bersentuhan langsung dengan pasien-pasien. Dok Evi luar biasa sih. Yes. Kita apresiasi. Harinya 17 ya. Iya, siapa tuh? Ciuci ya? Meti. Oh, oke, Bu Meti. Kenapa, Bu Meti? Lus, aku pernah teman bilang gini, ya aku udah jalanin satu MLM lain gitu. Nah, kalau udah kayak gitu gimana, Lus? Oke, kita balik tanya sama dia. Jadi kuncinya adalah balik nanya, jangan langsung, udah lu ikut gua aja gitu ya, apa sih? Jadi kita tanya balik sama dia, oke lu udah kerjain berapa lama? Terus hasilnya gimana? Memenuhi ekspektasi lu nggak? Gitu. Udah misalnya dia udah kerjain 5 tahun, tapi belum dapat passive income gitu-gitu doang. Terus cara kerjain dia kayak apa? Apakah dia kayak cuma jualan-jualan doang? Apakah dia di-support? Apakah dia di-training sama upline-upline-nya? Dia networking apa enggak? Gitu kan kita gali dulu untuk mencari tahu kondisi dia. Kemudian kita tanya sama dia, aspirasi dia apa ya? Aspirasi ya. Nanti aku akan bikin sesi khusus untuk menggali seperti ini. Kayak orang yang dari awal udah bilang, gue udah kerjain, atau dari awal udah bilang jangan cerita soal bisnis lu ya, jangan cerita MLM ya. Cierna sering digituin. Nah, itu ada trik-triknya. Kita bisa tanya, sebenarnya yang lo kejar tuh apa sih? Dengan ngerjain bisnis MLM itu, yang lo kejar tuh apa? Udah tercapai belum? Kalau lo terusin 2 tahun, 3 tahun lagi, tercapai nggak? Kayaknya enggak deh, kayaknya gini-gini aja. Oke. Terus lo masih terbuka nggak sama peluang lain? Kalau masih terbuka, baru kita masuk. Kalau dia nggak terbuka, jangan memaksakan diri kasih air ke kuda yang tidak haus. Jadi harus ada kebutuhan dulu baru kita bisa masuk. Kalau dia nggak ngerasa butuh, jangan coba-coba masuk. Oke. Nanti kita bikin sesi khusus ya Bu Meti ya. Oke. Itu seru tuh bahasannya tuh. Ada orang yang dari awal udah, lo jangan cerita MLM sama gue ya. Lo boleh ketemu gue, kita makan, kita ngopi, tapi lo jangan cerita MLM. Kita gali. Thank you. Itu ada triknya. Yang pertama kita gali aspirasi. Terus bagaimana kalau itu tidak tercapai ya, pain-nya ya. Itu ada 6 step nanti. Aku berhutang juga begitu sama gue udah join tuh. Betul. Nah, ini materi ini juga yang aku hutang ke grupnya Kotim nih. Kemarin kita keputus ya, Kotim. Iya. Nanti kita lanjutkan itu. Digabung aja, Lus, jadi satu. Iya, siap. Daripada lu 2 kali nyampein kan. Nggak apa-apa juga sih. Sebenarnya tambah lama tambah jago, tambah hafal. Gitu ya. Yoi. Ada Cina Talia. Cakep bener, merah-merah, seger. Hai. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, mari kita berfoto bersama. Foto terakhir tahun ini. Yes. Oke, 1 Bu Nala aja yang belum kelihatan. Robi Melo. Robi mana Robi? 3-an ayo. Rob, Melo, Rob. Ayo Kak, bentar. Nah. Bu Nala masih nyetir mungkin, Lus. Oh, oke. Sip. Oh iya, nyetir benar. 1, 2, 3. Halaman 2 ada. Ya, nyengir terus. Gak cukup nanti naruhnya di mana? Dok Kris, Ibu Sintio, Cija Sinta, Rizal Nur, Kodoni. Nah, yang belum buka cuma Niken, Cihani, Nancy. Akan naik lagi dulu tuh sudah jangan tadi foto Selfie. Nanti kena lagi takutnya. 1, 2, nggak apa-apa senyum aja, nggak rugi. 1, 2, 3.
Terima kasih semuanya. Terima kasih, Lucy. Yes. Thank you, Thank you, Luz. Alus. Thank you, Luz. Happy New Year, everybody. Happy New Year, all. Selamat tahun baru. Iya, Luz. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye.